Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari-hari ini dunia lagi mencekam dengan adanya virus corona yang sedang menjadi wabah. Dan banyak orang akan mengalami ketakutan dan kekhawatiran, baik ketakutan terjangkiti virus, ketakutan akan kematian, ketakutan akan ekonomi yang merosot tajam, ketakutan di PHK dan lain sebagainya. Ketakutan ini melanda umat manusia tidak memandang status, baik itu status ekonomi kaya dan miskin, status kedudukan, baik itu rakyat jelata, jenderal, dokter dan lain sebagainya, dan status agama, saudara. Tetapi ada satu status manusia yang tidak termasuk golongan orang yang ketakutan. Bahkan dia sangat tenang dan dia penuh dengan keberanian. Saya teringat kepada satu perkataan seseorang di dalam firman Tuhan, yaitu yang berkata demikian, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya." Siapa saudara? Pasti saudara tahu semuanya. Itu adalah perkataan dari Raja Daud. Mengapa Raja Daud bisa berkata demikian? Mari kita temukan jawabannya dengan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Berbunyi demikian, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Engkau di sini huruf besar, saudara, itu menandakan bahwa Engkau di sini adalah Tuhan. Dan dia menggambarkan hubungannya dengan Tuhan sebagai domba dan gembala. Jadi dia mengumpamakan sebagai domba, dia tidak takut bahaya sebab gembala selalu beserta domba. Ayat tersebut jelas menjelaskan mengapa Daud menjadi orang yang tenang dan tidak takut bahaya, yaitu status Daud sebagai gembala, domba gembalaan Tuhan. Mengapa domba tidak takut bahaya? Kita baca pada kalimat selanjutnya di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat tadi. "Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Saudara, saya gambarkan di sini bentuk daripada gada dan tongkat yang dibawa seorang gembala untuk menggembalakan dombanya. Gada dipakai untuk melindungi domba dari serangan binatang buas. Ya, ini yang dipakai seorang gembala untuk melindungi domba-dombanya dari serangan binatang buas. Dan yang kedua, dia bawa tongkat, saudara. Tongkat ini digunakan untuk apabila domba jatuh terperosok atau terjebak di dalam kubangan, gembala akan menarik leher dan menariknya kembali. Bagian bawah tongkat ini, saudara, digunakan untuk menepuk-nepuk dengan lembut agar jalannya tidak menyimpang dari kawanan. Saudara, kita jadi mengerti sekarang bahwa orang yang tenang dan tidak takut bahaya digambarkan seperti domba yang sedang digembalakan seorang gembala yang baik. Siapakah gembala yang baik? Di dalam perjanjian baru dijelaskan siapa gembala yang baik itu. Kita baca di dalam Yohanes pasal 10 ayat 14 sampai 15. Ayat 14, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Ayat yang ke-15, "Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Dari pembacaan firman Tuhan tadi jelas bahwa Yesuslah gembala yang baik, yang sangat mengasihi, bahkan rela memberikan nyawanya bagi kita domba-dombanya. Jadi, jika kita ingin bebas dari kekhawatiran dan ketakutan, maka jadikanlah Tuhan Yesus sebagai gembala kita yang akan mencukupi, melindungi, dan menyertai kita selalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.